Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk 25 Maret 2021 hari Kamis ya. Jadi teman-teman, admin kita udah ada di Instagram. Jadi teman-teman yang mau lihat postingan sinyal pilihan sinyalnya, teman-teman biar gampang pakai aplikasi Guru Saham, itu download di Play Store seperti biasa, namanya Guru Saham strip sinyal saham. Nanti di halaman homepage teman-teman tinggal klik aja bannernya yang sinyal saham pagi ini, lalu open with Instagram. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Untuk Kamis 25 Maret itu ada beberapa pilihan dari scalping, swing trade hingga invest. Seperti biasanya, sebelum kita bahas satu persatu, kita bakal ngeliat gimana keadaan indeks harga saham gabungan untuk memahami dari kondisi perkembangan saham di Indonesia ya. Oke, sebentar. Seperti biasa, kita bakal menggunakan aplikasi Guru Saham untuk analisa. Kita menggunakan fitur chart, lalu kita ambil IHSG ya, terus generate. Oke, udah muncul dengan time frame-nya daily ya tentunya. Dan pada beberapa belakangan hari ini IHSG dia terus koreksi dan masuk ke fase kritis karena dia ternyata close di bawah support teman-teman, support terdekat ya. Support terdekatnya itu kita ambilnya di sini, acuannya itu ini dan ini. Jadi dia membentuk area swing low di sini, area support dari beberapa swing low yang kita ambil. Dan teman-teman bisa lihat untuk hari ini tutupnya di 6.000, di level 6.156, dan ya dia tutup di bawah garis support, dan dia ini potensi bisa turun lebih dalam karena dia berhasil close dan nggak bisa naik lagi. Tapi bisa aja juga potensi ada terjadinya false breakdown. Jadi dia mungkin di sini konsolidasi dulu membentuk candle doji, dragonfly, atau juga bullish harami bisa aja, atau dia malah bullish engulfing gitu ya. Dan ya bisa saja terjadi, cuman kalau udah tetap aja kalau udah turun di bawah support alias breakdown ya itu udah fase kritis. Jadi kesimpulannya ISG sekarang lagi kritis ya, kita doakan aja untuk pasar bisa fast breakdown ya, jadi pada naik lagi lah ya. Jadi kalau ISG naik, kita bisa banyak trading di saham-saham yang lumayan, yang bagus teknikalnya, yang bukan cuma gorengan aja. Dan biasanya kalau ISG lagi turun tajam, lebih banyak itu yang gorengan yang bakal aktif ya. Ya seperti itu, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, pertama kita punya furu, ikan amar, bakwan, mendoan, risoles, terus juga ada arto teman-teman. Keempatnya ini juga ada BABP juga, itu dia kita kasih istilah ini itu hanya untuk memberitahu, hanya istilah untuk gorengan ya teman-teman. Jadi saham gorengan itu simpelnya itu ya harganya naiknya itu enggak kira-kira teman-teman, naiknya tinggi banget dan turunnya juga tajam banget gitu ya, karena ada market maker yang mempunyai saham yang dominan sehingga bisa mengarahkan pergerakan harga seperti itu ya. Dan biasanya menggorengan itu market cap-nya kecil, dan tentunya juga di market cap besar juga bisa ada market maker-nya teman-teman, tapi ya nggak seperti yang saham-saham yang kecil, dia itu naiknya bisa tajam banget ya, bisa ARA dan juga ARB dengan cepat gitu. Jadi intinya teman-teman yang baru
pemula gunakan dana kecil ya, dana kecil, dan pastikan teman-teman bisa untung dulu dalam sebulan. Jangan sampai baru mulai dan baru cuman baca-baca dan beberapa teori aja langsung pinjam duit, terus habisin semua duitnya buat trading. Ya jangan sampai lah ya. Udah banyak kasus kemarin juga, ada berita bunuh diri dan lain-lain. Ya jangan sampai terjadi kepada teman-teman. Saya harapkan teman-teman lebih bijak dan gunakan dana sekecil mungkin untuk pemula. Beli satu lot pun nggak masalah teman-teman. Ya teman-teman jangan takut. Ya kalau untung ya untungnya kecil ya biasa, nggak masalah teman-teman. Kalau teman-teman baru pemula udah malah ingin untung gede, ya bahasa kasarnya itu ya rakus ya, maksudnya baru mulai, baru tahu udah mulai yang udah pengen banyak gitu baru mulai gitu. Jadi teman-teman itu pasti kita ada prosesnya dulu gitu, dan saran saya gunakan dana kecil, saya ulangi lagi gitu ya, dan keuntungannya juga bisa 2-3% kalau scalping ya teman-teman yang pemula. Kalau untuk yang udah lumayan ya bisa lakukan partial profit taking. Oke, kita coba lanjut lagi untuk pembahasan sahamnya. Misalnya di sini ada Foro, kita coba bahas satu persatu deh biar kita bisa sama-sama belajar. Dan di sini ada Foro, kita coba cek di aplikasi Mirae. Oke, kebetulan ada Foro di sini, dan kita bisa lihat teman-teman untuk Foro dia kemarin ditutup dengan arah. Dan gimana untuk besoknya, kalau kita bisa lihat dari kesimpulan summary dari transaksinya, ya belum ada yang terlalu mencolok teman-teman, tapi bukan berarti kalau tidak mencolok itu sangat bagus ya, enggak juga teman-teman. Tapi di sini kita masih bisa melihat bahwa belum ada yang distribusi gede-gedean gitu ya. Jadi masih oke lah kita pantau gitu. Dan kita bisa lihat di sini misalnya ada top seller sama top buyer itu XC. XC ini teman-teman bisa lihat yang kode-kode XC, PD dan YP ini adalah broker, kode broker atau kode sekuritas teman-teman. Jadi penyebut sekuritas itu ada kodenya gitu. Dan mungkin teman-teman bingung SC itu sekuritas apa, PD itu sekuritas apa. Nah teman-teman bisa pakai aplikasi Guru Saham. Di sini tinggal diklik aplikasi Guru Saham, ambil menu di home itu kamus teman-teman ambil menu sekuritas. Lalu di sini teman-teman kan ibaratnya di sini masih kosong, teman-teman klik aja XC. Nah ini bakal muncul XC itu ternyata ajaib sekuritas. Kalau diklik di sini bakal muncul ada profile, kantor cabang dan lain. Klik profile dan sini ada profil dari sekuritasnya gitu, ajaib sekuritas Asia gitu teman-teman. Jadi nggak pusing lagi ini kode apa untuk sekuritas apa. Nah teman-teman bisa pakai aplikasi Guru Saham, downloadnya di Play Store, linknya ada di deskripsi, atau cari aja di Play Store namanya Guru Saham. Itu harusnya bakal muncul ya, Guru Saham strip sinyal saham. Oke. Jadi Foro sini untuk historinya sendiri teman-teman, dulu kemarin itu dia ya full ARB terus, sekarang udah mulai naik lagi harganya, diharapkan karena belum ada dia bisa rally dulu atau bahkan bisa bergerak fluktuatif, ya gak harus hijau tutupnya, bisa merah teman-teman. Jadi kalau scalping ya jangan, gak perlu sampai tutup pasar, itu bukan scalping. Scalping tetap punya plannya, kita harus ada mengatur resikonya teman-teman. Misalnya di sini dia naik opennya langsung tinggi teman-teman, ya teman-teman ya jangan beli juga pas dia meloncat tinggi seperti itu, karena risikonya tinggi banget, gak sesuai dengan risiko dengan plan kita. Kalau teman-teman bisa lihat yang bagus itu misalnya di sini close-nya di sini arah, dia itu opennya nggak terlalu jauh
lompatnya itu paling sedikit aja, jadi kita masih tinggi potensinya untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda lagi ada beberapa banyak sekali itu yang gorengan yang langsung buka tinggi opennya dari harga close kemarin ya, tinggi banget itu risikonya dia malah turun ya. Ya banyak yang merugi kalau di open langsung hakat, nggak nggak punya plan gitu ya. Jadi uh, yang mungkin bisa teman-teman ambil kesimpulannya kalau sebaiknya kalau dia open itu nggak terlalu jauh dari harga close ya, nggak terlalu terbang langsung terbang, nah itu teman-teman bisa masuk gitu, bisa scalping. Tapi tetap bukan berarti dia bakal pasti tutup hijau, dia pasti seenggaknya dia bisa fluktuatif harganya sehingga bisa scalping di sana gitu ya. Kalau tutup merah ya nggak ada masalah, kita kan scalping bukan nge-hold, bukan nge-swing gitu ya. Oke, tapi kalau kita lihat di sini untuk Foro dia itu memang dia net sale-nya lebih gede, itu di ajaib aja dia 2000 volume net sale. Jadi ya nggak terlalu favorit sih Foro, tapi masih oke untuk kita lihat, teman-teman masukin ke daftar watchlist ya. Oke, next kita itu ada ikan mendoan Rally. Coba deh kita lihat. Ikan. Waduh, sorry. Ikan. Nah, era mandiri. Nah, di sini juga hampir sama teman-teman. Untuk ikan tidak ada yang terlalu mencolok. Untuk distribusi dan akumulasinya dari top 3 ya, teman-teman bisa aja lebih lanjut pakai aplikasi lain yang lebih lengkap broker summary-nya. Teman-teman juga bisa scroll ke bawah, tentunya di sini ada banyak data sekuritas yang melakukan transaksi di ikan. Seperti kita bisa lihat ikan juga ditutup arah teman-teman. Kalau untuk historinya juga dia sama kayak Foro, dia sempat ya naik tajam ya, fase distribusinya udah lewat di sini, ARB-nya udah beberapa kali, dan di sini sempat dia mulai bertahan, ada fase akumulasi, dan sini udah mulai naik lagi. Tentunya ketika naik lagi dia bakal berbarengan distribusi secara parsial, tentunya saya yakin market makernya ketika dia udah di sini udah akumulasi ada ini, dia mulai menahan terus naik ya, dia udah mulai distribusi di area ini sedikit demi sedikit. Tentunya yang kita bisa lakukan ya scalpingnya ya, teman-teman bisa ya 2-3%, atau mau meningkatkan potensi keuntungan bisa partial profit taking seperti biasa ya. Oke, hampir sama seperti Foro ya, nggak harus tutup hijau si ikan. Yap, masih oke untuk ikan. Kita coba next aja dulu. Ada Amar. Kalau Amar seperti apa? Kalau Amar ini kita bisa lihat juga sama, nggak terlalu mencolok ya. Untuk Amar 71.000 dia arah, dan lotnya masih oke, masih ada. Untuk Amar sendiri sama ya kayak ikan, dia pada mulai manggung lagi goreng-gorengan ini teman-teman, setelah dia masuk selesai fase distribusi. Di sini udah mulai ditahan dan naik lagi ya, wajar aja stokastiknya juga turun karena ARB berturut ya. Aman, masih oke lah untuk dicek teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang di Foro misalnya close-nya ada di sini yang biru saya tanda ini, terus opennya jauh banget ya, beda dari open ke close ya, itu udah sangat berisiko. Paling teman-teman ngambil range-nya itu taking profit cuma sedikit ini jaraknya, sedangkan dari open ke ARB itu bisa sepanjang ini jaraknya. Makanya saya bilang kalau dia bisa opennya itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman, itu potensinya lebih rendah nanti untuk di scalping di awal-awal gitu. Ya seperti itu, dan intinya aman, masih oke untuk kita lihat teman-teman. Untuk yang mau scalping aja ya, untuk Broksumnya juga nggak terlalu mencolok, walaupun juga net sell juga,
dari dari top one, dari seller dan buyer itu net sell 25 ribuan, tapi ya masih bisa lah ya, harusnya amarah untuk dijadikan watchlist. Lalu kita punya Arto, Cireng on support area, Hammer, rebound. Nah, Arto kayak gimana teman-teman? Nah, Arto ini yang lumayan oke. Bukan lumayan oke, maksudnya dia naiknya tinggi teman-teman, karena ya dia nggak kayak gorengan-gorengan yang lain ya. Dia itu naiknya tinggi tapi nggak langsung kayak ARB betul turut teman-teman. Dia masih ada fase konsolidasi, dan di sini terjadi sideways, dan ya teman-teman yang bisa jadikan opsi Arto untuk trading di masa sideway-nya gitu ya. Dan kalau untuk sekarang Arto dia juga berada di area support. Nah, teman-teman bisa lihat acuan kita itu ada di sini juga. Dia di antara swing low tersebut, kita sekarang harganya juga berada di area tersebut, dan bagusnya juga dia membentuk candle hammer ini adalah gambaran pasar itu lagi menahan penurunan harga dan dibawa ke belai naik ya. Dan itu terjadi di area support, jadi ada potensi untuk technical rebound seperti itu. Jadi untuk Arto, untuk teknikalnya di sini dari history harganya oke. Nah, tapi kalau kita bisa lihat di sini ya, volume dari dagangannya ini sangat meresahkan juga ya teman-teman. Ya ini banyakkan market makernya yang mengisi dari bid offernya ya. Teman-teman yang mau Arto ya ikuti aja alur dari market makernya teman-teman. Tapi kalau di teknikalnya harusnya dia bisa technical rebound, dan berisikonya lebih kecil karena kalau dia ternyata close breakdown ya teman-teman bisa pergi aja. Kalau dia nggak berhasil breakdown ya kalau rebound ini potensinya lumayan banget karena memang seperti yang saya jelaskan tadi. Next, untuk CTRA hammer on support area juga. Nah, untuk CTRA sendiri dia juga sama ya teman-teman. Dia di area support ya teman-teman. Kalau kita pakai aplikasi Guru Saham chart, kita ambil CTRA. Nah, di sini ada CTRA teman-teman. Nah, kita bisa lihat dia itu berada di area support teman-teman. Area support yang mana? Area support yang ini. Nah, dari ini swing high ini dan swing high ini membentuk area resisten yang sebelumnya sudah sempat di breakout. Dan dia sekarang kita bisa lihat udah di area masuk lagi di area support, dan sekali lagi dia membentuk hammer teman-teman. Jadi candle yang sangat bagus kalau terjadi di support. Dan untuk GS Gold-nya juga lagi oversold teman-teman dan mau golden cross. Teman-teman bisa lihat waktu ketika dia di sini berada di area support, dia juga lagi masuk ke oversold. Dia itu golden cross naik, dan kita bisa lihat harganya juga mulai naik walaupun hanya beberapa candle, tapi oke juga, masih bisa di trading kan. Jadi ya CTRA teman-teman bisa masukkan pilihan untuk trading gitu. Next kita punya BABP, boleh sarami WNS rebound. Saya juga mau tambahkan BABP ini itu apa ya, bakwan udah ya, tahu kriuk lah ya si BABP ini. Kalau kita bisa lihat teman-teman, nah untuk BABP ini teman-teman, dia itu pas penutupan lumayan naik tajam,
tapi dia tetap membentuk body serami karena untuk bodinya itu lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan dia juga teman-teman ya sebenarnya kurang kurang ini sih, kurang favorit sih untuk BABP karena nggak terlalu oke juga, tapi masih bisa opsi karena kita harapkan dia bisa di sini tim Karibon dulu karena adanya indikasi dari Budi Sarami, dan di sini juga dia berada di area high sebelumnya, dan ya sebenarnya nggak terlalu oke sih untuk BABP. Jesse Goldennya juga masih di area oversold. Tidak terlalu favorit, tapi teman-teman bisa aja masukin opsi untuk BABP, mungkin bisa pilih yang nilai yang lebih oke gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan yang baru mulai tolong gunakan dana kecil. Beli satu lot pun nggak masalah teman-teman. Teman-teman yang penting itu belajar dulu, pahami dulu, dan praktek dulu gitu. Ketika teman-teman itu praktek, punya pengalaman, pemahaman teman-teman itu pasti lebih berbeda dengan orang yang belum punya pengalaman tapi ya cuma baca teori-teori doang. Itu pasti pemahamannya beda, sudut pandangnya udah beda teman-teman. Jadi jangan sampai ada berita-berita lagi seperti yang ada yang bunuh diri lah, ada yang putus kuliah karena iya pakai logika aja teman-teman. Teman-teman baru masuk ke suasana baru, terus teman-teman harus adaptasi dulu seperti itu teman-teman. Jangan jadi orang yang rakus gitu, harus tahu attitude-nya dulu lah gitu. Jadi tetap kita punya attitude lah. Ya seperti itulah teman-teman kurang lebih ya. Silakan nonton juga video-video sebelumnya yang baru nonton YouTube di Guru Saham. Saya memang bikinnya kadang memang nggak pakai teks. Diharapkan teman-teman yang baru pemula nggak skip karena mungkin takutnya kelewatan saya mau sharing ini, tapi ya ntar kelewatan kalau di skip. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Tolong support dengan like dan subscribe. Semoga yang sudah like dan subscribe bisa cuan melimpah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.